Enggak. Ini adalah seorang yang mau memberikan informasi mengenai dunia kesehatan ya. Termasuk Indonesia katanya abis pindah geng. Katanya pindah geng, pindah squad lah gitu, biar lebih relevan. Pindah circle katanya. Dan kenapa ya? Iya, kita mau tanya makanya sama Mas Uyung dari Detik Health. Selamat sore Mas Uyung. Sehat Mas Uyung? Alhamdulillah. Saya badannya remuk nih. Apa obatnya Mas Uyung? Uang. Tidur. Simpelnya tidur. Istirahat itu menyelesaikan segalanya. Betul. Sakit hati juga istirahat aja. Ya paling kecuali itu. Kecuali itu tetap disangkal. Kan hampir. Hampir semuanya, gak semuanya itu ya. Ada yang juga memang harus bekerja keras juga. Cayo. Kerja ininya apanya, solusinya. Mas Uyung katanya Indonesia pindah circle, pindah geng. Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan dari WHO. 27 bulan Mei. Dari WHO Asia Tenggara ke WHO Pasifik Barat. Atau ini sama kayak waktu itu Australia yang ini konteksnya bola ya. Waktu itu Australia kan dia di zona ya Australia gitu. Kemudian jadinya Oseania betul. Kemudian pindah jadinya ke Asia supaya bisa masuk Piala Dunia lewat jalur Asia. Kayak gitu nggak kira-kira? Ya kurang lebih itu. Tadi kepikirannya juga itu karena ingat apa namanya yang menang berapa puluh kosong gitu kan ada filmnya kan di Netflix gitu. Dia mah ngerusak peta. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu sih situasinya. Jadi kayak ya pindah-pindah regional kayak gitu tuh sesuatu yang normal dan itu sering terjadi. Indonesia sendiri sebenarnya awalnya ketika WHO pertama kali berdiri itu di-assign-nya memang di Pasifik Barat kalau mau lihat di sejarahnya gitu. Nah, bukan Asia Tenggara memang. Bukan. Jadi apa namanya regionalnya WHO itu beda sama regional geografis seperti yang kita kenal seperti sekarang ini kayak WHO Searo Asia Tenggaranya WHO itu tuh mencakup nggak cuma Asia Tenggara, bahkan tidak semua negara Asia Tenggara itu masuk di Searo itu, tapi sebagian negara Asia Tenggara dan banyak diantaranya itu negara Asia Selatan. Kantornya aja di India, jadi Asia Tenggara tapi kantornya di Asia Selatan kayak gitu. Jadi beda antara regionalisasi WHO sama yang kita kenal sehari-hari kayak gitu. Jadi memang sering pindah-pindah kayak gitu. Ya kayak itu tadi Australia tadinya di Oceania terus pindah ke AFC, ke Asia biar lebih kompetitif gitu kan. Kalau di sana menangan karena musuhnya acak-acak semua kan, maksudnya kecil-kecil kan timnya. Waktu itu sekalinya menang berapa puluh kosong kayak gitu itu kan nggak bagus untuk perkembangan timnya gitu, terus akhirnya pindah gitu. Tapi berbalik dengan Indonesia yang bergabung bersama dengan Pasifik Barat. Justru kita pengen satu circle, satu tongkrongan sama negara-negara yang so-called lebih elit gitu mungkin. Atau apa sebenarnya tujuannya Mas? Antara lain ya karena Pasifik Barat itu anggotanya lebih banyak, lebih diverse juga, lebih macam-macam, ada yang kepulauan, ada yang negara maju juga. Nah, nggak tahu juga alasannya persisnya seperti apa karena belum pernah diungkap secara resmi, tapi apa namanya kalau dilihat ya memang peluangnya banyak banget untuk berjejaring di situ karena memang membernya jauh lebih gede 30-an sekian, sementara Searo cuman kecil sih, sebagian Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi motifnya dan keuntungannya nanti apa Mas ketika kita pindah geng ini? Belum pernah diungkap sih tujuan aslinya seperti apa, tapi kalau dilihat sih kemungkinan ya karena kita diungkap alasannya itu karena kesesuaian geografis dan epidemiologis artinya penyakit-penyakit yang kita hadapi, masalah-masalah isu kesehatan yang kita hadapi itu lebih banyak relevansinya dengan yang dihadapi oleh negara ini. Terus geografis karena kita berdekatan lebih banyak dengan berbatasan lebih banyak dengan anggota yang Pasifik Barat itu. Terus kemudian kaitannya dengan penerbangan langsung segala macam, rute penerbangan langsung itu kan jadi pertimbangan juga kenapa kita lebih relevan untuk bergabung ke sini kayak gitu. Itu sih kemarin yang diungkap. Nah, kalau yang tidak diungkap tapi kemudian bisa dicocok-cocokin adalah di situ di Pasifik Barat itu banyak negara maju. Kita kalau misalnya memang mau punya orientasi untuk mengadopsi inovasi segala macam kayak gitu, lebih menguntungkan untuk pindah ke yang di situ ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Cina deh, lupa aku. Australia ada kayak gitu. Jadi
lebih ada peluang sih kalau misalnya memang orientasinya ke situ. Sementara di Asia Tenggara kan isunya lebih banyak soal penyakit menular, terus kemudian ibu dan anak gitu-gitu sih. Nah, mungkin Swift Taylor, ininya bukan. Swift Terus fokusnya di kita mulai tidak fokus di change gitu ya. di swap. Di switch mungkin. Ya, switch juga bisa. Tapi Mas akhirnya berubah ke program yang mau dijalankan atau mungkin sistem yang dengan sistem kesehatan di Indonesia juga, atau apa yang berubah akhirnya dengan bergabungnya kita dengan WHO Pasifik Barat ini? OPB. Secara langsung sih mungkin enggak terlalu berdampak, karena ya tetap aja kan yang itu kan lebih ke lebih ke ya itu tadi, cuman beda tongkrongan doang, maksudnya pelayanan ke masyarakat ya tetap akan beda-beda urusan sih. Lebih ke fokus ke depannya lebih akan berdampak ke itu sih, kebijakan strategisnya ke depannya kayak gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan kerjasama strategis dengan negara-negara Pasifik Barat akan jadi lebih banyak gitu? Ya lebih terkait ke itu malah daripada secara langsung ke layanan yang ke orang awam masyarakat gitu. Ya. Kalau Singapura tuh nggak bisa ya, karena dia secara geografis agak sulit untuk masuk ke Pasifik Barat karena dia kecil banget ya. Aku lupa sih dia masuk mana. Karena kayaknya mereka lebih pantas secara strata. Cuma kan ini ukuran geografis juga yang dinilai gitu. Betul. Oke, jadi secara langsung sih belum ada ya lah ya program-program yang mungkin karena udah bergabung sama Pasifik Barat nih akhirnya jadi apa gitu yang berimpact langsung sama kita juga. Kita beralih juga ke COVID-19. Nah, itu yang lebih berdampak langsung ke kita. Apa yang kita harus tahu soal COVID-19? Yang harus kita tahu adalah COVID itu belum benar-benar hilang. Jadi sebagaimana kita tahu kan yang berubah adalah dulu statusnya adalah kedaruratan global. Kedaruratan global gitulah gampangnya gitu. Nah, 2023 dicabut kan, yang orang awam memahaminya pandemi selesai. Sebenarnya sih enggak gitu juga. Pandemi itu enggak pernah secara resmi dimulai dan selesai kayak gitu. Itu tuh situasi. Jadi deskripsi atas suatu situasi. Jadi enggak pernah secara resmi kapan dimulai pandeminya, kapan selesai enggak. Yang dimulai dan diakhiri adalah status kedaruratan global itu tadi. Tadi mau ngomong apa ya? itu yang harus kita ingat adalah yang berubah cuman statusnya doang. Penyakitnya tetap ada, COVID tetap bersirkulasi di sekitar kita virusnya. Dan belakangan ini kebetulan di wilayah Asia di beberapa negara itu terjadi peningkatan kasus. Nah, itu yang kemudian jadi rame di media gitu, di media jadi omongan orang kayak gitulah ini. Jadi omongan kenapa itu naik. Nah, di Indonesia sendiri ada peningkatan belakangan ini, sebenarnya bukan peningkatan sih, fluktuasi, dan itu sebenarnya terjadi sepanjang waktu. Tapi belakangan ini ada peningkatan, terus sempat turun, naik lagi kayak gitu. Jadi ya sebenarnya memang masih ada peningkatan yang terjadi di Indonesia. Memang nggak gede-gede amat, cuman kita harus pahami bahwa kenapa itu tidak gede. Surveillance kita kan nggak semasif dulu ya, maksudnya apa bener? Tracingnya juga. Ya, tracingnya juga kayak gitu. Apakah kalau kita bilang tidak terlalu banyak kasusnya itu, apakah itu kondisi yang sebenarnya atau enggak, ya kita enggak bisa terlalu yakin karena surveillance-nya enggak semasif waktu masih kedaruratan global itu tadi. Coba Eiza kapan terakhir kali pas ngerasa sakit terus nge-swab atau PCR? PCR. Udah lama banget kan? Lama banget sih sebenarnya, karena I trust in my vaccine. Iya, dan in my immunity. In my immunity gitu. Cuma kayak kata Mas Uyung kan belum tentu kita memang juga ya COVID-nya juga sudah makin kuat nih, kebal nih kita. Karena justru kita kebal ya. Iya, karena kita nggak tahu nih Karena justru yang aku percaya itu adalah pernyataan dari Mas Uyung yang bilang kalau COVID-19 itu nggak benar-benar hilang dari muka bumi ini. Cuman justru yang aku percaya bukan COVID-nya yang makin kuat, tapi kitanya yang udah immune, yang kita udah diperkenalkan dengan COVID sebelumnya. Jadi bisa kayak tak paham, ini udah tahu tangkis, nih, bla 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 bla. Gitu. Tapi kan kok virusnya berkembang terus, Mas.
Apakah ada kekhawatiran di situ? Secara natural sebenarnya kuman apapun, virus, bakteri kayak gitu, kalau ketika dia bermutasi, cenderung dia akan semakin jinak. Oh gitu. Naturnya seperti itu, karena dia kan parasit ya. Dia hanya bisa hidup kalau inangnya hidup. Kalau yang ditumpangi itu hidup. Kalau yang ditumpangi mati, dia ikut mati. Jadi secara natur dia akan gimana ya biar majikan pondokan ibu kos kita tetap hidup gitu. Jadi kita bisa tetap hidup juga. Jadi dia akan memodifikasi protein-proteinnya biar gimana dampaknya ke ibu kosnya itu nggak lebih berat gitu. Jadi dia tetap hidup. Meski ada suatu waktu, ada satu momen dia juga jadinya parasit yang justru jadi masalah kan. Damaging. Damaging kalau misalnya kita tidak. Parasit selalu bermasalah, selalu gitu. Apakah ada maksudnya ini bisa jadi sebuah sinyal kekhawatiran kah buat kita? Waspada sih tepatnya. Kalau khawatir berlebihan kayaknya nggak perlu juga, karena statistik juga kan kita vaksinasi juga udah mencapai 80%, yang artinya herd immunity itu sudah pernah tercapai seenggaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun terinfeksi, kekebalan sudah terbentuk, jadi nggak separah dulu untuk individu yang sehat. Terus kumannya ya itu tadi secara natural juga dia akan semakin menyesuaikan dengan inangnya supaya enggak semuanya sama-sama diuntungkan gitu loh. Pada akhirnya kan pengennya dia bisa numpang, yang ditumpangin juga enggak terganggu kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kita sempat punya sejarah, pemerintah kita sempat punya sejarah kurang kasarnya aja kurang menggubris gitu ketika pertama kali COVID-19 ini datang, menganggap sepele lah gitu. Kalau sekarang apakah sebetulnya juga ya memang sudah sepantasnya juga nggak perlu sepanik itu, atau mungkin ada langkah awal yang sebenarnya juga dilakukan sama pemerintah soal wave yang ini? Situasinya agak berbeda. Ketika itu kan kita nggak tahu sama sekali kan. Ini apa, terus tingkat keparahannya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kita bahkan nggak tahu penularannya itu apakah airborne atau lewat droplet kayak gitu kan nggak bener-bener tahu kan waktu itu. Nah sekarang sudah lebih terpetakan. Nah yang perlu dilakukan adalah waspada itu tetap. Jadi kalau misalnya idealnya ya, kalau misalnya ada peningkatan kasus seperti ini, surveillance yang tadinya yang disurvei cuma 100, 200 kayak gitu ya 1000 lah gitu. Jadi ditingkatkan biar kita benar-benar tahu apakah yang kan belakang ini banyak orang sakit ya, maksudnya orang batuk-batuk gitu itu banyak ya. Nah itu apakah karena flu atau karena COVID atau asma, TBC segala macam kayak gitu kan perlu dipetakan kan. Nah kalau kita punya data yang kuat ya mudah untuk termasuk surveillance genomik. Jadi kalau misalnya terkonfirmasi ini COVID, dia kena varian yang mana. Nah itu kan hubungannya dengan vaksin yang kita pakai. Kita kan sekarang pakai yang produksi Bio Farma itu kan. Nah apakah yang itu masih cocok atau enggak, ataukah butuh untuk mendatangkan vaksin yang lain atau memproduksi vaksin lain yang dimodifikasi segala macam kayak itu kan dibutuhkan juga. Jadi nggak cuman waspada dalam arti jangan sampai ketularan, tapi juga ketularan juga nggak apa-apa. Pada akhirnya kalau misalnya terjadi sifatnya sudah seperti itu. Nah gimana supaya orang semakin punya pertahanan terhadap itu infeksinya. It's not as deadly gitu ya? Harusnya. Dibandingkan pada waktu itu. Dibandingnya. Tapi kan sebenarnya ketika pandemi terjadi, pemerintah tuh sedang belajar untuk membangun sistem kesehatan yang baik kan Mas. Untuk biar supaya masyarakatnya tuh terhindar dari yang namanya tiba-tiba kolaps gitu. Nah itu sudah terbangun dengan baik gak sampai saat ini? Salah satu alasan pindah ke Asia Pasifik itu sih. Jadi kita punya pengalaman yang nanti bisa di-sharing sama beberapa negara yang punya sistem kesehatan sistem yang sudah advance, saling belajar di situ lebih relevan gitu sih katanya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya waktu itu kan pernah bilang kalau kita bangun Peduli Lindungi, kemudian integrasi A, B, C, D dan ini diharapkan bisa jadi sebuah pondasi biar nanti suatu waktu ada penyakit yang wabahnya cukup besar datang lagi, kita punya pertahanan yang cukup baik gitu. Apakah kita sudah punya pondasi itu sekarang atau masih jauh dari? Kalau dibandingkan sebelum pandemi mestinya sudah jauh lebih baik ya. Zaman dulu kan kita nggak punya Peduli Lindungi, walaupun kita kebanyakan dari kita mungkin lihat itu apa sih udah nggak pakai lagi. Tapi sehat. Ya sekarang jadi satu sehat. Bahkan mungkin ada yang nggak ke info kalau itu berubah kayak gitu. Tapi ya sewaktu-waktu dibutuhkan
itu bisa diaktifkan lagi. Data orang kesimpan di situ juga kayak gitu. Jadi riwayat vaksin segala macam kan ada di situ. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan kita punya sistemnya kayak gitu. Ya sesimpel itu sih, kita dulu belum punya, sekarang sudah punya gitu. Jadi kalau dibandingkan sama dulu, apakah udah ideal atau belum ya kita nggak tahu karena situasi sebenarnya seperti apa. Oke. Terakhir Mas, apa yang harus kita lakukan untuk ya bukan berarti jadi panik, tapi kan tetap harus waspada juga gitu ya. Apakah perlu tambahan vaksin? Atau apakah ada saran seperti itu dari pakar atau mungkin dari Kementerian Kesehatan atau resmi dari Kementerian Kesehatan nggak ada. Beberapa pakar juga tidak terlalu menganjurkan untuk individu yang sehat. Kecuali yang komorbid. Kalau komorbid itu pendapat pakar juga masih berbeda-beda. Ada yang menganjurkan karena butuh butuh tambahan, butuh booster gitu kan. Ada juga yang berargumen bahwa belum ada evidence base bahwa booster itu akan meningkatkan. Apakah booster dengan vaksin yang sama itu akan memberikan proteksi ekstra atau butuh vaksin yang lebih baru gitu. Itu kan kita juga belum punya evidence base. Gitu. Tadi apa namanya lupa, herd immunity, herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, kekebalan komunitas itu kita memang udah kebentuk ya Mas ya? Secara statistik iya. Sudah, secara populasi yang tervaksinasi gitu ya. Sekitar 80% gitu kan setelah kita achieve saya ingatku untuk vaksinasi pertama. Jadi kan kita ada beberapa gelombang kan. Vaksin pertama, vaksin kedua, terus kemudian booster. Nah, untuk vaksin pertama itu kita udah achieve. Nah, yang vaksin kedua kalau nggak salah itu aku lupa achieve atau enggak, tapi yang booster sih jauh. Oh, yang booster jauh, jadi banyak yang nggak pakai booster. Gitu. Atau mungkin banyak yang booster tapi sudah pencatatan kita juga udah lebih longgar karena ini kan juga udah mulai. Karena jadinya saya kepikiran nggak bermaksud untuk nakut-nakutin atau bikin panik gimana ya, karena gua pun juga kena waktu itu gitu loh 3 kali bahkan, tapi maksudnya hobi amat. Ini dong Mas Uyung dong belum pernah. Iya top banget, mungkin bisa di-share tipsnya Mas Uyung nanti. Booster, apakah gue kepikirannya adalah apa karena booster itu nggak sebanyak vaksin pertama dan kedua sehingga akhirnya kayak kekebalannya nggak kebal-kebal banget nih sekarang kita selain karena nggak banyak yang booster, sebenarnya kan generasi juga berganti ya, maksudnya yang baru-baru kan juga nggak kena vaksin juga. Itu kan belum jadi vaksin wajib gitu. Beda sama vaksin-vaksin yang memang sudah wajib, orang lahir divaksin kayak gitu. Kalau COVID ini kan belum. Nah, yang lahir-lahir setelah pasca pandemi itu kan berarti secara statik juga mengurangi presentasi yang sudah divaksin kan. Nah, herd immunity juga bisa berkurang karena itu. Nah, yang terjadi di Singapura, beberapa pakar juga mengatakan ada hubungannya juga dengan herd immunity yang menurun. Karena yang generasi-generasi yang baru, mungkin waktu itu anak-anak belum direkomendasikan untuk vaksin, terus ketika sudah cukup umur, vaksin udah nggak wajib lagi gitu. Terus akhirnya lost, nggak vaksin kayak gitu. Ya itu kan secara statik juga mengurangi presentasi kan. Jadi presentasinya berkurang. Ya secara teori herd immunity akan menurun juga. Dan itu yang diyakini terjadi di Singapura. Padahal di Singapura banyak juga ya warga seniornya ya. Banyak orang tua di sana ya. Banyak banget. Dan mereka kan aging population juga anyway. Tapi ya Singapura juga nih suka bikin konser yang cuma dia doang yang ada kan. Jadi seluruh warga tuh kesana. Nggak tahu deh. Tapi mestinya dengan sistem kesehatan yang mereka punya itu sudah bisa termitigasi dengan baik sih. Tapi ya balik lagi. Mungkin Mas Uyung mau ngasih tips buat teman-teman yang bisa meniru jejak Mas Uyung tidak pernah sekalipun teridentifikasi COVID-19. Ya kalau bisa jangan tertular, maksudnya untuk tidak tertular sebenarnya kan formulanya kan juga sudah tahu kan, maksudnya jangan, kalau misalnya ada orang batuk jangan sampai kena dropletnya segala macam, itu sebenarnya bisa dihindari. Kalau misalnya habis pegang sesuatu kita nggak tahu apakah itu steril atau enggak, ya cuci tangan, gitu-gitu aja sebenarnya. Tetap jaga kesehatan. Tapi kayaknya orang-orang makin longgar tahu sekarang, kayak bersin-bersin tuh udah nggak pakai itu mah masker lagi. Itu mah bukan masalah orangnya penyakitnya apa, itu mah moral. Iya udah balik lagi, termasuk kayak cuci tangan tuh udah mulai longgar lagi orang. Padahal dulu kan bahkan ada sampai ada lagunya kan. Tapi ada reportase dari tim juga survei ke tempat-tempat random gitu, masih ada jejak-jejak pandemi yang masih ada gitu. Jadi papan wajib masker gitu tuh walaupun sudah lusuh kayak gitu tapi masih terpasang. Ada juga bahkan yang barcode peduli lindungnya masih ada gitu, walaupun kalau di scan juga nggak aktif tapi masih terpasang di situ juga. Tapi ini juga sih
tempat cuci tangan di tempat-tempat umum kan biasanya tempat Masih cuci tangan ada, tuh masih harusnya ada. bukan harusnya, biasanya kita temui di dalam. Ini di parkiran tuh masih ada Iya tempat masih cuci ada, tangan. walaupun Masih ada yang kondisinya makin kesini makin kayak yang sisa abandoned. pandemi ya. Kalau yang sebelum Iya. pandemi sudah ada itu kan kalau di tempat makan gitu kan Ya. memang dari dulu ada gitu Iya, kan, iya. ada tempat cuci tangan Betul. gitu. Nah yang di tempat-tempat random yang modelannya biasanya seragam sih, yang model toren gitu. Iya betul, toren dikasih keran Kita bisa gitu bedain ya. kok yang memang dari dulu ada sama yang baru ada pas pandemi itu kan bentuknya beda. Benar. Betul. Vendornya sama. Jadi sebelum netizen menghujat dan juga ngejudge gitu ya bahwa ini nih lagi ngejual apa atau bikin isu apa nih, kenapa COVID di ini lagi. Ya memang ini real happen recent days dan ini patut untuk disuarakan juga gitu ya. Pada akhirnya ketika netizen bersuara seperti apa ya, it depends on the person bagaimana mau menanggapi. Salah satu kondisi argumen ini. untuk mengcounter anggapan bahwa ini cuma propaganda itu kan bahwa pandemi itu terjadi di semua negara. Even yang sedang berkonflik pun dua-duanya kena gitu loh. Kalau misalnya itu karena propaganda atau settingan segala macam, mestinya kan salah satu nggak kena gitu kan. Aku nggak apa-apa kok. Ya semuanya kena nyatanya gitu kan. Secara statistik juga ada datanya gitu loh. Itu sih sebenarnya. Dan lebih sebenarnya adalah ajakan untuk tetap menjaga kesehatan, tidak meninggalkan habit-habit yang dulu kita baik gitu ya, maksudnya habitnya baik tapi ditinggalkan karena pandemi udah nggak ada. Padahal sebenarnya juga kalau dilanjutin it's super okay. Dulu tuh berjemur lah gitu, konsumsi makanan yang bergizi, vitamin-vitamin yang dibutuhkan juga, cuci tangan, kan sebenarnya juga ada pandemi atau tidak ya kan. Kita apalagi di tengah anak-anak muda sekarang semuanya pada olahraga kan, yang tenis lah, yang padel lah, yang badminton lah. Maksudnya aku mau pedal jam 11. Enggak. Jadi kayaknya makin sering kita berkomunitas ya juga ditingkatin bagaimana menjaga protokol kesehatannya gitu guys. Itu dia. Dan juga pakai masker juga gak apa-apa. Jadi foundationnya setengah. Hemat lipstik ya kan gitu, dan terhindar dari droplet Betul. ya. Maksudnya